Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pagi ini aku ada di stasiun Madiun, ada agenda balik ke Surabaya naik kereta api Sri Tanjung, kereta api yang saat ini masih mendapatkan subsidi PSO. Harga tiketnya 88.000. Tonton terus video ini sampai akhir. Barusan masuk adalah kereta api Sancaka dari Yogyakarta ke Surabaya Gubeng jam 8.39. Sementara untuk kereta api Sri Tanjung sendiri akan tiba 9.33, kemudian berangkat 9.39. Jadi masih 1 jam dari sekarang ya keberangkatannya. Kereta api Sri Tanjung ini salah satu yang masih mendapatkan subsidi PSO, Public Service Obligation, seperti kereta lainnya yang pernah aku kontenin, yaitu kereta Probowangi tujuan Ketapang dari Surabaya Gubeng, kemudian kereta api Airlangga dari Surabaya Pasar Turi ke stasiun Pasar Senen Jakarta. Kemudian yang di Jawa Timur yang melintasi provinsi Jawa Timur itu ada Kahuripan dari Blitar ke Kiara Condong. Kereta api Sri Tanjung nanti akan masuk di jalur 1 tepat pada pukul 9.33, berangkat 9.39. Bisa dilihat di antara peron jalur 2 dan 3 yang ada pengerjaan under construction.
api kereta api ini pertama kali beroperasi tahun 1986, diambil dari nama istri Raden Novanto, dan diberangkatkan dari stasiun Surat Lempuyangan Yogyakarta jam 7 pagi tadi. Nanti akan tiba di tujuan akhir Ketapang jam 20.00. Aku masuk ekonomi 4, nomor kursi 16C. Lebih maju. Turun gitu. Sampai. Sampai. Surabaya. Atau bisa ya, Mas? 9.25 sekarang sampai di stasiun Saruban, akan berhenti sekitar 2 menit. Kereta api Sri Tanjung ini menggunakan kursi 32, total 106 penumpang, di mana kereta tersebut kursinya saling berdekatan. Total ada 9 rangkaian, 7 rangkaian untuk penumpang, 1 rangkaian untuk kereta pembangkit, dan 1 lagi kereta makan.
Rangkaian yang aku naiki kereta api Sri Tanjung memiliki kode K300813 yang berarti K3 itu kereta ekonomi, 0 tidak berpenggerak, 08 mulai berdinas tahun 2008, 13 adalah nomor urut pembuatan, SLU merupakan kode induk dari stasiun Solo Balapan. Tiba di stasiun Kertosono. Di sini nanti akan ada peta percabangan ke arah stasiun Kediri, Tulungagung, Blitar sampai dengan Malang. Sementara kereta Sri Tanjung ini akan lurus ke arah Jombang, Mojokerto, kemudian ke Surabaya.
Kereta api Sri Tanjung ini memiliki dua keunikan. Keunikan yang pertama, satu-satunya kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun Surabaya Kota. Jadi dibandingkan dengan kereta lainnya yang ke arah Jember maupun Ketapang seperti Wijaya Kusuma, Ranggajati yang hanya sampai di stasiun Surabaya Gubeng termasuk Lugawa yang sudah diperpanjang sampai Ketapang. Kemudian yang kedua, kereta api Sri Tanjung ini akan berhenti di stasiun Wonokromo sebanyak 2 kali, kemudian Surabaya Gubeng 2 kali, dan melaju sampai Surabaya Kota, kemudian berputar haluan lokomotif yang nanti akan saya jelaskan setelah ini. Setelah diberangkatkan kembali dari stasiun Mojokerto, kereta api Sri Tanjung ini nanti akan berhenti di stasiun Wonokromo untuk pertama, yaitu khusus menurunkan penumpang dari arah barat Solo, Jogja. Itu diturunkan dulu di stasiun Wonokromo untuk pemberhentian yang pertama, kemudian melanjutkan perjalanan ke stasiun Surabaya Gubeng juga untuk menurunkan penumpang terlebih dahulu, kemudian berlanjut ke Surabaya Kota. Setelah itu berputar haluan lokomotif, jadi yang lokomotifnya di depan akan dipindah ke paling belakang, kemudian kembali lagi ke stasiun Gubeng. Pemberhentian kedua itu untuk menaikkan penumpang yang arah Jember sampai Banyuwangi Ketapang, kemudian kembali ke stasiun Wonokromo untuk kali kedua juga untuk menaikkan penumpang yang arah ke timur. Nanti kereta api tersebut akan mengambil rute atau peta perjalanan ke arah Sidoarjo, Bangil, Pasuruan sampai ke arah Probolinggo, Jember, dan Ketapang.
tiba di stasiun Wonokromo pertama. Pemberhentian pertama ini untuk menurunkan penumpang dari pintu untuk masuknya ke gedung hanya pintu keluar saja yang terbuka karena memang khusus penumpang yang turun kereta ini nanti akan melanjutkan perjalanan ke stasiun Surabaya Gubeng, kemudian ke Surabaya Kota dan kembali ke sini lagi jam 13.45. Sekarang 12.45, jadi masih ada 1 jam 30 menit. Kereta ini akan berputar atau keliling ke Surabaya dulu sebelum nanti mengambil jalur yang tadi kita lihat ke arah Bangil sampai nanti di arah Ketapang Banyuwangi. Dikarenakan tidak ada penumpang yang naik dari stasiun Wonokromo tadi, maka kursi masih banyak yang kosong. Apalagi nanti ketika turun di stasiun Surabaya Gubeng ke Surabaya Kota juga sepi penumpang, baru nanti terisi setelah berputar ribuan lokomotif dari Surabaya Kota ke Surabaya Gubeng untuk menaikkan penumpang. Ribuan Jawa juga menaikkan penumpang yang arah ke Jember, Ketapang. Itu nanti akan mengakhiri perjalanan stasiun Surabaya Gubeng sesuai relasi yang ada di tiket, kurang lebih 10 menit dari stasiun Wonokromo. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng, persiapkan diri Anda, periksa dan cek kembali barang bawaan Anda. Tiba di stasiun Surabaya Gubeng untuk pemberhentian yang pertama. Setelah ini kereta Tanjung akan melanjutkan sampai Surabaya Kota, kemudian berhenti lagi di sini untuk menaikkan penumpang yang arah ke timur. Kereta api komuter lain cepat siap diberangkatkan dari jalur 1. Kereta api komuter lain cepat siap diberangkatkan dari jalur 1. Dimohon berhati-hati di jalur 1. Sekian dulu video perjalananku hari ini naik kereta api Sri Tanjung dari stasiun Madiun ke stasiun Surabaya Gubeng. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saksikan terus video lainnya di channel YouTube Muhammad Inwanun episode Rail Fans. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.